Kami percaya bahwa di sepanjang hidup kami ini, baik susah ataupun senang, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang senantiasa mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami baik adanya. Walau itu senang maupun susah, walaupun itu sukacita maupun duka cita, apakah itu berkecukupan atau bahkan saat kami berkekurangan sekalipun, kami percaya semua Tuhan izinkan baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa ada menolong kami di saat yang tepat di mana kami membutuhkan uluran tangan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi ini Tuhan, kami juga berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan ketika firman Tuhan boleh kami pelajari bersama-sama, boleh kami renungkan bersama-sama, biarlah tangan kasih kuasa yang dari Tuhan serta firman yang daripada Tuhan saja yang boleh menguatkan dan memberi kami hikmat juga bijaksana, supaya dalam kehidupan kami pun semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan, semakin hari semakin menjadi berkat bagi sekitar kami, semakin hari semakin dipenuhi dengan hal-hal yang positif, dimulai dari diri kami semua. Terima kasih Tuhan, sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan. Bila kiranya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini, dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, Engkau yang maha sempurna, yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Setengah mendung. Bukannya adem tapi malah sumuk. Iya, sumuk. Sumuk mboten? Nah, sumuk. Untung saya pakai batik, orang pakai jas ya. Berarti berdoa supaya kita bisa masang AC. Ya toh? Masang AC. Berarti listriknya kudu diundakne. Lawangnya dipasang lawang kaca, kan kudu ngono. Semua mengikuti. Ya tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Selalu berpikir positif bahwa bersama Tuhan kita bisa. Sedikit menanggapi yang Pak Didik sampaikan tentang pakaian tadi. Emang selama ini ada Pak yang salah paham gitu Pak? Tidak ada toh? Kalaupun ada, ya itu menjadi PR yang berpikir gitu ya. Kenapa sampai terjadi hal seperti itu? Dan kalaupun ada, hendaknya memang harus dikomunikasikan supaya tidak semakin menjadi kesalahpahaman hingga akhirnya mencurigai dan berpikir positif. Kayak Pak Didik mesti nyogok Pak Julius atau nyogok seksi ibadah gitu ya. Emang iya Pak? Lah kok Pak Didik oleh, lah kok aku gak oleh loh, kapan yang ngomong kan gitu. Karena Pak Didik memang ada komunikasi. Waktu itu dengan Pak Eko, terus kemudian diganti seksi ibadahnya oleh Bu Priscila juga. Setidak-tidaknya Pak Eko meneruskan pesan itu, mandat itu ke seksi ibadah yang baru dan kemudian berlanjut. Apakah salah? Tidak salah. Selama semuanya dikomunikasikan. Misalkan, nanti kan semua mulai minggu depan, mulai bulan depan, kalau jenengan lihat jadwal situ mulai ada singer. Permintaanku ada 2 tapi sama seksi ibadah jadi dikasih 1. Entahlah nanti apa alasan, biar beliau sendiri yang menjelaskan gitu. Nah kan nanti dihilir semakin rata gitu. Misalkan ada permintaan, Pak kalau saya jangan minggu pertama karena minggu pertama biasanya saya masuk pagi gitu. Apakah tidak boleh? Boleh. Daripada jenengan meneng-meneng terus tiba-tiba di jadwal ngilang, itu akan semakin membuat kacau dalam pelayanan. Semua harus
dikomunikasikan supaya tidak memunculkan kesalahpahaman dan apalagi sampai berbuah kepada pikiran-pikiran yang negatif. Mengapa? Karena pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melatih pikiran yang positif. Tentang bagaimana caranya supaya pikiran kita tetap terjaga positif. Bukan swab antigennya yang positif ya. Tetapi pikirannya yang tetap positif. Mengapa ini harus kita pelajari? Nah, nanti khotbah ini akan menjawab. Namun sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu dalam kitab Amsal pasal yang ke-23. Ayatnya yang ke-7. Amsal 23. Ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Apa itu maksudnya? Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Membuat perhitungan itu adanya di mana? Di pikiran. Ketika orang menimbang segala sesuatu dan memutuskannya, itu letaknya di mana? Di pikiran. Artinya, siapa orang itu? Siapa diri Anda yang sebenarnya? Sesungguhnya adalah apa yang tercermin dalam pikiran Anda. Siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Mudeng, Pak Mubeng? Mudeng, Pak Mubeng? Secara gamblangnya demikian. Apabila seseorang itu suka berpikir yang negatif, maka sudah bisa dipastikan bahwa orang itu adalah orang yang negatif, dan bahkan tidak menutup kemungkinan memiliki hati yang jahat. Makanya walaupun ketoke nawari makan dan minum tetapi tidak tulus. Karena dia memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Pun juga sebaliknya, orang yang selalu menjaga pikirannya tetap positif, ya sudah bisa dipastikan bahwa orang itu adalah orang yang baik. Orang yang selalu bisa membawa suasana yang positif di sekitarnya. Karena apa? Dimulai dari pikiran-pikiran yang terus dibiasakan tetap positif. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya, orang yang suka curiga, orang yang suka menilai orang lain, tentunya dengan negatif, ya itu sudah pasti orang yang negatif. Orang yang cenderung bisa menjadi orang yang jahat. Ya loh? Misal, istri saya suatu ketika, ini misal, tapi tidak pernah terjadi, misal, cerita ke saya misalkan, Pak aku mau toh Pak, pas lewat di depan gereja, Bu Ripto lagi ngomong-ngomong karo Bu Ari Santoso. Nah terus nopo? Pas begitu aku lewat kok langsung meneng. Dan wajah Bu Ripto ketoke piye ngono. Rumangsan. Tetapi rumangsane itu rumangsan yang negatif. Yang seringkali selalu saya bilang belum tentu Bu Ripto ngomongnya kamu, mah. Bisa jadi memang Bu Ripto atau Bu Ari yang memang pengen curhat masalah pribadinya dan tidak ingin diketahui orang, makanya ketika kamu lewat mereka diam. Karena itu rahasia mereka. Nah, orang-orang yang saya contohkan seperti istri saya tadi, itu orang yang berpikir negatif. GR tapi GR yang negatif. Curiga. Mencurigai, menilai orang lain itu jelek kepada dirinya. Ya nyuwun sewu, saya harus katakan, seperti firman Tuhan ini katakan, berarti orang itu bukan orang yang baik. Yang selalu menaruh curiga, yang selalu menilai buruk kepada orang lain tanpa adanya konfirmasi, klarifikasi, apa-apa.
Ya kan? Seringkali kita jumpai di sekitar kita orang-orang yang mungkin menilai kita, menilai orang terdekat kita, menilai orang lain dan ngomong dengan kita selalu negatif. Di rumah, di pekerjaan, di masyarakat, di gereja pun juga ada yang seperti itu. Nyuwun sewu, saya katakan seperti firman ini katakan, seperti apa orang itu adalah bagaimana dia berpikir. Karena semua itu dimulai dari pikiran. Nah, bagaimana supaya kita bisa melatih pikiran kita tetap positif? Sebab seperti saya katakan tadi, sangat mungkin setiap orang itu bisa memiliki pikiran yang negatif. Kita semua itu iso wae, bisa saja kita berpikir negatif. Semua orang memiliki kemungkinan itu. Tetapi pagi ini kita akan belajar supaya setiap kita bisa melatih supaya pikiran-pikiran kita tetap positif. Yang pertama, kita buka dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-21. Ini yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, dan pagi ini firman ini berkata untuk kita semua. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Paulus mengatakan kepada kita pagi ini melalui firman yang ditulis dalam Alkitab ini, bahwa ia berpikir yang positif, berpikir yang baik tidak hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia, atau diwolak-walik sama. Apakah itu mau di hadapan manusia, apakah itu mau di hadapan Tuhan, dia tetap konsisten berpikir yang baik. Bagaimana cara melatih supaya pikiran kita tetap positif? Konsisten berpikir yang positif. Artinya jangan biarkan pikiran negatif itu merasuki dan apalagi mempengaruhi pikiran kita. Jadi apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, di hadapan siapa saja, tetaplah berpikir yang positif. Baik susah maupun senang, baik kaya maupun miskin, baik sehat maupun sakit, tetaplah berpikir positif. Aku dolan meneh Pak Pri, karo Pak Pri dicuekin, Pak dijak ngomong. Jadi duwe masalah apa toh Pak Pri karo aku? Yang punya masalah justru saya. Karena mungkin saja Pak Pri sedang capek. Ini contoh. Mungkin saja Pak Pri sedang punya masalah dengan keluarga. Lalu apa hak saya untuk menilai Pak Pri sedang punya masalah dengan saya? Sedangkan sebenarnya yang bermasalah adalah pikiran saya yang menilai negatif tentang Pak Pri. Nah, jangan sampai kita dikuasai oleh seperti itu. Apalagi pengaruh-pengaruh dari luar itu, wah itu lumayan itu. Ya, semakin Anda punya banyak teman, semakin banyak kesempatan untuk Anda menerima asupan-asupan pikiran-pikiran yang negatif, masukan-masukan yang negatif. Nah, kalau kita tidak menjaga, membentengi pikiran kita tetap positif, ya kita akan larut. Jangan mudah percaya dengan apa katanya orang. Kalau Anda tidak melihat sendiri, kalau Anda tidak konfirmasi sendiri. Karena kalau jenengan, bolehlah saya bilang apes, ketemu dengan orang-orang sekitar ternyata pikirannya negatif dan mencoba mempengaruhi Anda, maka Anda akan bisa terseret ke pikiran yang sama-sama negatif. Dan itu menyesatkan. Maka ini yang biasa saya lakukan supaya saya ataupun orang-orang di sekitar saya tetap konsisten dalam berpikir positif. Yaitu adalah gini, seringkali saya itu dicurhati. Ya kebanyakan umumnya masalah suami istri di jemaat. Siapa orang yang mau
disalahkan. Apakah itu istri, apakah itu suami, nggak ada yang mau dianggap salah atau disalahkan. Iki salahku Pak, kabeh-kabeh wis aku sing salah, nggak ada. Sejauh pengalaman saya nggak pernah saya temui begitu. Mesti lah istri ngomongnya, iki bojoku lho Pak, suamiku, wong kuwi aneh. Suami yang ngono, istriku mesti dikandani bolak-balik tetap angel. Pasti begitu. Maka apa yang saya lakukan? Menanam pikiran-pikiran, kemungkinan-kemungkinan yang positif. Ketika istri curhat gitu dengan saya, suaminya mulai cuek, mulai ini, mulai itu, saya selalu bilang, ya mungkin sedang ada masalah di kerjaan. Atau mungkin sedang capek, ya coba toh ditanya baik-baik. Menanam pikiran yang positif. Kepada suami juga saya katakan, mungkin istri jenengan, ibu lagi capek, ngurus anak, mungkin juga masak. Yang jenengan toh, yang coba tanya, piye enak sing iso tak bantu. Aja malah dinilai negatif. Itu namanya berusaha untuk konsisten berpikir positif. Supaya apa yang keluar dalam diri kita pun juga positif. Maka ketika Anda mendengar omongan dari orang lain, oh ini lo negatif, oh ini lo jelek, balikkan dengan hal yang positif. Setuju enggak? Oh mungkin sedang capek, oh mungkin. Ini yang sering kali terjadi di antara sesama manusia. Rumongso, apa bahasane Pak Arif, GR, rumongso dirinya itu dicuekin, rumongso dirinya itu dijahati, padahal mau rumongso nih. Maka tugas kita adalah satu, jangan terjebak. Kedua, ini yang penting, tanamkan pikiran-pikiran yang positif dengan kemungkinan-kemungkinan yang positif. Betul. Supaya baik diri kita ataupun orang-orang sekitar kita tetap konsisten menjaga pikirannya positif. Ya, aja malah ngompori, aja malah bumboni. Ya itu padha ae. Kono setan kene iblis kan ngono. Ketemu gatuk gandeng. Nah, repot, rusaklah dunia persilatan kan. Jangan. Karena jika dibiarkan atau dibiasakan yang negatif itu terus-menerus terjadi, kita tidak konsisten dalam memelihara pikiran yang positif, maka ada banyak hal negatif juga yang akan terjadi atau kita tuai dari pikiran kita yang negatif. Mulai dengan kegagalan-kegagalan, atau mungkin mengalami kesusahan atau masalah yang tidak pernah selesai, bahkan semakin ruwet. Iso nyebabnya sakit penyakit. Loh wong lek pikirane negatif itu iso dadi sakit penyakit lho, percaya ndak? Jajal ora percaya. Nah aku wis nyawang banyak hal yang membuktikan itu. Aku. Lek jenengan main jajal ya monggo, tapi aku dan tak saranke aja lah mendingan. Lah makane kuwi aku duwe es krim jajal bareng ora apa-apa gitu loh. Tapi lek iki aja. Tapi lek tetep ngayal ya monggo gitu loh. Tapi bener. Karena firman Tuhan pun katakan hati yang gembira adalah obat. Bukan hati sing elek, pikiran sing elek, obat bukan. Tapi hati yang gembira. Nah, hati yang gembira itu dimulai dari pikiran yang selalu positif. Orang nek ceritane orang sing pikirannya negatif dadi uripe seneng, ndak ada. Setuju ndak? Orang yang pikirannya selalu negatif, selalu jelek dengan orang lain, nggak ada yang gembira. Makanya akan menimbulkan kesusahan. Enggak wes susah njur nyalahke wong liya. Nah, semakin negatif padahal susah digawe karepe dhewe. Kae lo elek, kae lo salah. Wes toh susah uripmu. Lu kok dongane elek Pak, katanya enggak dongane, bukan dongane elek, tapi itu kemungkinan pasti akan terjadi. Itu semacam hukum alam yang tidak bisa dihindari gitu loh. Hukum Tuhan. Wong lek terlalu sering berpikir negatif, nanemke pikiran elek ya susah. Bukan karena doa saya, bukan karena doa orang lain, apalagi karena dan bukan karena dia. Istilah saya gini, dia yang menggali kuburannya sendiri. Ya, maka jangan salahkan orang lain. Apakah itu sakit fisik, apakah itu sakit hati, sakit pikiran, itu pasti akan terjadi.
Ketika orang membiasakan berpikir yang negatif. Susah mengampuni, membenci, mendendam. Ini podo wae berpikir negatif. Ada orang yang hidupnya bahagia karena benci orang lain. Ada enggak? Istri saya itu cerita, sorry mah nggak izin dulu. Tiba-tiba aja keinget di sini. Tanpa menyebut merek, adalah satu teman yang beberapa waktu lalu saya ceritakan, lupa di mana, apakah di khotbah atau di jam doa atau di KPW, lama enggak. Tapi pernah saya ceritakan, istri saya itu sedang dimusuhi oleh temannya satu ruangan. Istri saya memberanikan diri untuk bertemu, menanyakan, salahku apa? Karena dia didiamkan, dinengne, dijotai, tanpa dia tahu salahnya. Tugasnya dia mengklarifikasi. Salahku apa? Yen memang aku duwe salah, aku minta maaf. Saya hanya nggak ingin hubungan kita menjadi buruk. Dia nggak bilang secara jelas salahnya dia apa, pokok intinya aku belum bisa mengampuni kamu, tiba-tiba gitu. Ya wis terserah urusanmu. Yang penting saya sebagai pribadi yang bertanggung jawab, saya minta maaf kalau saya memang punya salah. Itu yang saya lakukan. Dan tahu apa yang terjadi besoknya ketika mau dinas bareng, ketemu di satu lift. Dia tahu istri saya masuk duluan, dia sengaja untuk nyuwen-nyuweni padahal sama istri saya ditunggu. Tapi tiba-tiba kok ngilang, saking suwinya daripada dia telat, dia naik duluan. Tahu apa yang terjadi? Dia sudah di atas. Lewat mana? Muter lewat tangga. Akan bodoh. Enak-enak numpak lift cepet, muter lewat ondo. Kesel toh? Itulah orang yang dipenuhi dengan pikiran negatif, kebencian dan sebagainya. Susah. Susah, salah sapa? Salah rumah sakit. Salah istri saya. Salahmu dewe, kamu yang membuat dirimu sendiri susah. Makanya konsisten berpikirlah yang negatif, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai yang negatif. Ketika ada pengaruh-pengaruh negatif mempengaruhi telinga kita, perkatakan perkataan yang positif. Baliklah dengan tanaman-tanaman, menanam pikiran-pikiran yang positif, kemungkinan-kemungkinan yang positif, supaya baik diri kita maupun orang-orang di sekitar kita pun tetap konsisten dalam berpikir positif. Wes tak jamin kalau jenengan melakukan itu, seseorang bakal dicurhati meneh. Lho kok iso? Ya iso, karena dia tidak didukung. Pikiran negatifnya tidak didukung. Nah, setan itu kalau mempengaruhi manusia, ketika tidak berhasil ya setan ngalih. Karena gelap dan terang tidak mungkin bisa bersatu. Yang pertama, yang kedua. Efesus pasal yang kelima ayat 20. Yuk, buka. Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas apa? Sudah senantiasa yang artinya selalu, ora berjeda. Terhadap apa? Segala sesuatu kabeh. Jadi baik susah maupun senang, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita miliki dalam hidup, biasakan selalu bersyukur. Karena hanya dengan rasa syukur pikiran kita tetap terjaga positif. Wong lek kakek ngeluh kae pikirane isine mung negatif. Sidik-sidik protes, sidik-sidik protes. Sidik-sidik ngeluh, sidik-sidik nyalahke wong liya karena tidak pernah memiliki rasa syukur. Belajar untuk menerima apapun yang terjadi dan yang sudah kita miliki. Dan selalu percaya bahwa apapun yang sudah diizinkan Tuhan adalah baik. Semua baik, semua baik. Apapun yang kau itu di dalam hidupku.
Ya, pikiranku ya nek batasane lho ikatanku. Apapun, aku masih penasaran apapun apa? Apa yang telah kau perbuat gitu. Oke. Di dalam hidupku semuanya baik. Selalu lihat semua yang ada adalah bentuk dari kebaikan Tuhan. Karena memang Tuhan itu tidak pernah, ini yang saya percayai, ini yang saya yakini bahwa Tuhan tidak pernah memberi atau bahkan memiliki maksud jahat dalam kehidupan kita. Itu yang saya yakini. Apapun yang terjadi dalam hidup saya. Oh ya Pak Julius orang lagi susah wae jare sopo. Jare sopo saya tidak susah. Jare sopo saya tidak punya tanggungan. Jare sopo saya tidak punya beban pikiran. Hanya saja saya nggak mau mengeluh. Karena saya percaya, satu, Tuhan itu selalu baik. Dan yang kedua, saya selalu percaya semua itu ada waktunya. Ada waktunya sekarang saya terbeban berat, ada waktunya beban itu dilepaskan, dan ada waktunya beban berat yang lain menimpa. Ya orang hidup ya memang seperti itu. Intinya, apapun yang terjadi, ya mengucap syukur saja. Ini kata firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita itu hanyalah kebaikan. Walaupun dengan berbagai macam bentuk. Ana sing bentuke enak, ana sing bentuke ora enak. Kadang makan ya ora selalu enak. Ana kalane ngirit. Makane sing sederhana. Mongko enak apa ora ki ya tergantung ati. Ya toh? Makanan enak mahal. Lek atine susah, pikirane negatif, makanane ya dadi ra enak. Wis to, jenengan sak seneng-senenge jangan apapun, sayur apapun. Sak enak-enake jangan blendrang terong buat saya. Ning lek ketika pikiranku ki wabot, ya blendrang terong akanlah tetap menjadi blendrang terong yang terblendrang-blendrang beberapa hari tanpa tersentuh. Oh makan apapun rasanya ra enak karena apa? Pikiran. Ya toh? Maka anggaplah bahwa segala sesuatu yang daripada Tuhan itu baik. Belajarlah dari Ayub. Ayub itu kurang menderita apa toh? Gini, maaf, tanpa bermaksud merendahkan atau meremehkan atau apapun itu bentuknya yang jelek-jelek. Ingat, ojo kulino mikir elek. Kalau orang yang terbiasa, maaf nyuwun sewu, lahir dari keluarga yang sederhana atau bahkan tidak mampu, kemudian bertumbuh menjadi dewasa dan tua tetap tidak mampu atau istilahnya apa, tidak kaya lah. Saya tidak mau menyebut miskin, kok tidak disomasi. Tidak kaya, itu akan menjadi biasa. Kulino urip saka anake wong rak duwe sampai tuwek pun tetap rak duwe, itu biasa. Setuju enggak? Tapi bagi orang yang tadinya kaya tiba-tiba ceblok amblok makbluk rak duwe apa-apa, itu luar biasa. Dan itu dialami Ayub. Sugih mblegedu le orang Kediri katakan. Omahe gede magrong-magrong. Hewan ternaknya ratusan, bahkan mungkin ribuan. Pegawainya luar biasa banyaknya. Bojone ayu moblong-moblong. Dan ketika itu ayu moblong-moblong tahu? Bukan blong-blong, moblong-moblong. Ya sengko lah, golek dhewe nek Google. Tanya Pak Tuk, ngene Pak Tuk mesti ngerti. Ya. Apa yang dia tidak punyai saat itu, tapi di dalam waktu yang hampir bersamaan semuanya habis. Anaknya habis, mati tertimpa bangunan, tertimpa rumah ketika sedang pesta. Bojone orane nulung malah ngelek-ngelek. Pak Ayub tidak punya sahabat, punya, tapi apa yang sahabat itu lakukan? Malah nyalah keki, mungkin kue kaken dosa. Nah, kan sahabat kurang ajar toh. Semuanya pergi meninggalkan Ayub begitu saja. Coba buka Ayub 1 ayat yang ke-21. Silakan sudah menemukan membaca. Ayub pasal 1 ayat yang ke-21.
Ayo, yang sudah menemukan. Nggak usah dibuka deh, ben golek Alkitab deh. Semoga Alkitab, buku Alkitab HP oleh. Ayo pasal 1 ayat 21. 1, 2, 3 yang sudah menemukan. Tuh, belum ketemu kabeh. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kemudian apa katanya di belakang? Terpujilah nama Tuhan. Dalam keadaan buruk seperti itu pun Ayub masih tetap bisa melihat kebaikan Tuhan. Dia masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya Ayub memiliki kesempatan untuk berpikir negatif dan bahkan mengutuki Tuhan seperti yang disarankan oleh istrinya dan juga para sahabatnya. Tetapi ia tetap memilih untuk berpikir positif dan bersyukur melihat kebaikan Tuhan dalam segala hal yang sudah terjadi dalam dirinya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Justru dengan pikiran positif dan rasa syukur itulah yang pada akhirnya bisa memulihkan dan menguatkan hidup Ayub. Coba kalau saat itu Ayub manut bojone, kalau mengutuki Tuhan, dia mengutuki Tuhan. Coba kalau waktu itu dia menuruti apa kata sahabatnya, semakin terpuruk dia menyalahkan dirinya sendiri, tambah stres dan wong edan. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Dia tetap menganggap bahwa apapun yang terjadi inilah kebaikan Tuhan dan terpujilah nama Tuhan. Dan itu yang memulihkan kehidupannya. Diganti berkali-kali lipat, ya saya senang selalu kalau ngomong tentang ini. Diganti hartanya berkali-kali lipat. Diganti anaknya dengan anak-anak yang baru, yang cantik-cantik disebutkan dalam ayat itu. Nah, ini yang seringkali saya katakan. Pada waktu itu, zaman itu, anak Ayub itu menjadi anak yang paling cantik. Diganti yang luar biasa oleh Tuhan. Karena apa? Dia tetap menjaga pikirannya positif dan menjaga rasa syukurnya kepada Tuhan, walau apapun yang terjadi. Satu, konsisten berpikir positif. Yang kedua, biasakan selalu bersyukur dalam segala hal. Yang ketiga, yang terakhir. Kita buka dalam kitab Yosua. Pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-8. Kita akan cepat saja. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, juga renungkanlah itu siang dan malam. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa untuk melatih pikiran tetap positif adalah dengan memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, daripada pikiran kita dipenuhi dengan pikiran yang negatif, curiga, cemburu, sakit hati, iri, dengki, yang mending dipenuhi dengan firman Tuhan toh. Karena firman Tuhan terbukti dapat menenangkan hati dan pikiran. Jadi biasakanlah membaca dan berdiskusi bahkan tentang firman Tuhan. Dapat bocoran dari sesi ibadah, bulan depan PA di gereja membaca Alkitab akan kembali dimulai. Gitu ya, Bu Pris. Dan beliau berpesan ke saya, wah mungkin dimulai dari Matius saja, karena sing perjanjian lama wis lali tekan di. Ya ora apa-apa saya gitu. Membaca mulai dari kitab Matius nanti sampai Wahyu. Jumat PA. Akan terlihat siapa-siapa saja yang suka membaca dan tidak suka membaca. Lupa itu menghakimi. Ora apa-apa, nyatane ngono, orang sing teko. Tapi lek pas KPB banyak yang datang. Ayo. Berikan saya jawaban yang masuk akal. Apalagi di rumah, siapa yang tahu kita baca firman atau tidak?
Siapa yang bisa menjamin kita baca firman atau tidak? Dan fakta membuktikan sebaliknya. Tidak banyak orang Kristen yang terbiasa membaca firman. Tidak banyak orang Kristen yang senang membaca firman, apalagi ketika di rumah. Kebanyakan justru mereka membaca firman ketika tiap malam sedang tidak bisa tidur. Maka dia baca firman, mengantuklah dia dan kemudian tidur. Firman hanya diperlakukan sebagai obat. Nah, ya toh? Nggih napa nggih? Tapi lek wong kembang arep lak ono senengane maca firman kabeh. Karena saya mendoakan begitu. Dilakoni podak ya monggo. Yang penting saya mendoakan begitu. Dan di dalam ibadah, nah ini ironisnya. Bukan firman Tuhan atau saat-saat khotbah ini yang paling diingat oleh sebagian besar jemaat dimanapun gerejanya. Tetapi yang diingati apa? Kayak mulai Pak Eko mainnya fales. MC ini piye toh? Lagu kok ora apal. Ndak ada tuh di jalan atau pas di rumah diskusi. Mau firman Tuhan ini mau tentang piye ya? Oh, ndak mau ki posisi ngene berarti kita jarang, bahkan hampir enggak pernah ada. Saya enggak pernah menemui. Kalaupun dibahas, yang kebanyakan terjadi mesti ini. Pak Yulis mesti nyinggung aku. Wes itu toh. Itu yang seringkali banyak terjadi. Atau siapapun khotbahnya. Wong kemau mesti nyinggung aku. Tetapi tidak pernah berdiskusi tentang firman Tuhan, bagaimana aplikasinya, bagaimana atau apa yang harus kita perbuat setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Padahal, nah ini yang saya katakan ironis tadi, kebanyakan pembawa acara, nah ini jangan dibiasakan. Saya pernah menegur secara pribadi satu MC yang selalu melakukan, tapi ini menjadi kebiasaan dan akhirnya latah. Tibalah kita sampai pada puncak ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jen apa J? Pernah dengar apa enggak? Pernah dengar atau enggak? Yang pertama, firman itu bukan puncak acara. Karena kita tidak sedang dalam tampilan show. Ya puncaknya semua. Semua itu puncak dalam ibadah. Itu prinsip saya. Itu yang saya yakin. Yang kedua, kalau memang firman itu adalah puncak acara, kenapa ketika Anda pulang, sesok ditanya, wingi firmannya tentang apa? Lali. Tapi sing dieling-eling kayak mau Pak Eko maine fales, MC-ne ora cetha. Sing nyanyi apa mau persembahan pujian, ki mejane lagu apa aku ora ngerti. Itu saya dibahas. Ironis toh? Padahal jare puncak. Namanya puncak kan harusnya paling diingat toh. Tapi enggak. Tapi itu di gereja lain. Di Kembang Arum. Pak Tuk ya tutup aku. Pak Tuk. Halo siapa yang menyaksikan live? Pak Tuk. Saya ngendikan begitu. Udah lah. Saya mendoakan semuanya suka firman Tuhan. Karena bagaimana pikiran kita terjaga positif kalau kita tidak suka firman Tuhan? Datangnya pikiran positif itu dari mana? Kok dari omongan orang lain yuk kadang orang nek saringane? Dan yang sudah tersaring dengan terbukti ya firman Tuhan. Lah kalau kita nggak suka ini terus piye? Ya, firman aja mau nggih ganjel tidur. Apa meneh nggo jimat, jenengan ketemu setan. Pergi, ora bakal ngaleh. Tak jamin. Karena firman itu harusnya diimani dan dilakukan, bukan digodenden setan. Mbok jenengan balang Alkitab, setan ora bakal ngaleh. Berarti itu enggak suci, Pak. Yang suci itu apa yang kita lakukan dari firman Tuhan. Nyatanya Alkitabku tak orek-orek iki lho suwek kabeh. Pirang-pirang tahun tak pakai. Dibaca, dibuka. Ya? Ayo, sapa Alkitab sing jek anyar? Oh, saiki wis ganti HP ngare doano ya. Ora ketok diwaca tenan apa ora. Tapi lek saya bisa ngerti, tak cek di historinya.
Jangan tahu enggak Alkitab yang elektronik itu ada bisa dicek historinya. Tahu enggak? Sehingga Alkitab HP ada historinya itu. Ayat-ayat apa yang terakhir Anda baca itu. Kalau ayat yang terakhir Anda baca adalah ayat minggu ini, besok minggu tak cek, berarti sepanjang minggu jenengan enggak baca kitab. Kan gitu toh? Hati-hati. Tapi malah ngopo aku kurang gawean. Kecuali tak bayaranku ditambah, nah aku gelem aku ngecek. Orang-orang. Enggak, ngapain? Itu urusan Anda. Itu tugas saya adalah mengingatkan, mengajak, nyontoni. Sisanya di rumah jenengan mau baca atau tidak ya, akhirnya kan untung rugi jenengan sendiri yang merasakan dari Tuhan. Mau negatif atau positif ya Anda sendiri akan menanggung akibat. Jadi ada 3. Bagaimana supaya melatih tetap pikiran kita menjadi positif? Yang pertama, konsisten berpikir positif dan pengaruhi orang-orang sekitarmu. Jangan malah dipengaruhi dengan kemungkinan-kemungkinan positif yang bisa saja terjadi dalam hidup mereka. Konsisten berpikir positif. Yang kedua, biasakan selalu bersyukur dalam segala hal. Dalam keadaan apapun, biasakan selalu bersyukur. Ora usah ngeluh. Apa meneh iri. Jangan. Yang ketiga, penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sukai, cintai, renungkan, lakukan firman Tuhan itu. Seperti firman Tuhan tadi katakan dalam Yosua, renungkanlah siang dan malam. Pagi piye, Pak? Pagi berarti ora. Yo sume makaryo. Toh itu juga hanya istilah. Artinya sepanjang waktu, sepanjang hidup kita senantiasa penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Besok mau diadakan tes minggu depan. Renungan ini tentang apa? Ditekon jiji ngono. Ora apa-apa Pak, gerene hadiah ya, lain hadiah wes semangat. Jangan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan tunduk kepala berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Firman Tuhan boleh kami pelajari bersama-sama. Jadikan kami pribadi yang memiliki perubahan dalam pola berpikir. Dari negatif menjadi positif. Yang sudah positif, semakin positif di dalam berpikir segala sesuatu. Supaya yang kami tuai pun juga positif. Dan pastinya supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi orang. Juga menyenangkan hati Tuhan dengan dimulai dari pikiran yang positif. Dan dengan demikian hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengetuk dan mengubahkan setiap hidup dan hati pikiran anak-anak-Mu sekalian. Khususnya mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala sesuatu yang menjadi kelemahan hamba-Mu dan keterbatasan hamba-Mu ini. Tuhan Yesus yang mengerjakan segala sesuatunya menjadi lebih baik dalam kehidupan umat-Mu sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.